Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, jumpa lagi dengan Rida Semaja, tentunya masih di Ngoceh Ngobrol Receh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi hari ini sudah pada bangun semua, sudah pada semangat tentunya. Dan hari ini seperti biasa ngoceh, kalau udah tayang di hari Sabtu berarti ada edisi spesial atau ada pembahasan yang lagi viral-viralnya ya. Kira-kira kita akan ngebahas apa sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu haus hiburan lupa aturan. Jadi hiburan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai melupakan aturan tersebut? Nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita atau bintang tamu yang sudah hadir. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda semua para netizen-netizen di luar sana, pemirsa Bungo TV yang ingin menyaksikan, Anda juga bisa menyaksikan tayangan hari ini live di YouTube Bungo TV Selalu di Hati dan pastinya di streaming bungotv.com. Nanti selama berlangsungnya acara kalian boleh mengirimkan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin statement pernyataan kalian yang menurut versi kalian yang perlu untuk kalian sampaikan. Silahkan sampaikan di kolom live chat kita di YouTube Bungo TV Selalu di Hati. Karena nanti di segmen terakhir Ines Manja bakal bacain semua komentar-komentar kalian ya, sesuai dengan durasi yang kita tentukan ya. Nah, hari ini Ines sudah sendirian karena memang belakangan ini tepatnya beberapa hari ini lagi heboh dan viral banget di Bungo tentang salah satu berita yang memang mengundang banyak sekali kehebohan ya. Jadi berita ini kabarnya ini kenapa sampai heboh sekali, kabarnya akan ada budaya baru yang masuk ke Kabupaten Bungo kan ya, katanya ini akan merusak generasi muda ya. Seperti apa nanti kita akan tanyakan langsung sama bintang tamu kita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya buat kalian semua sekali lagi selamat menyaksikan edisi Ngoceh viral pada hari ini, dan kita akan langsung memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu selamat pagi Abang Falevi. Pagi deh. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, agak lemes kenapa? Capek berorasi? Mungkin suara yang agak terganggu dikit. Terganggu sedikit, oke. Jadi hari ini sesuai dengan tema kita, haus hiburan lupa aturan. Mungkin pemirsa di luar sana yang udah mengikuti baik di media sosialnya Bang Falevi mungkin ya, yang beredar di media sosial juga udah banyak sekali mengenai hiburan-hiburan yang katanya berkedok kafe dan resto nih. Nah, tapi sebelum itu kita ngebahas dulu, Bang Falevi ini sekarang kesibukannya apa? Ya kalau sekarang kesibukan ya seperti biasa kita berorganisasi. Ya sebetulnya saya juga ketua LSM Inakor Provinsi Jambi. Ya kita tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai mestinya dan tetap taat pada aturan gitu. Oke, berarti Bang Falevi ini kan juga salah satu tokoh pemuda berarti ya di Bungo ini. Apakah Bang Falevi ini memang asli orang Bungo kah atau mungkin pendatang kah sehingga sebegitu mencintai Bungo gitu? Kalau ada sesuatu yang menurut Bang Falevi agak kurang sesuai ini ada di Bungo gitu kan, atau mungkin efeknya akan tidak baik ke depannya sehingga berani untuk bersuara. Jadi ini kalau bicara bersuara, ini memang murni dari hati. Murni dari hati. Karena kita asli masyarakat Bungo, ya jangan sampai melihat kondisi sosial kita hari ini. Karena ini berdampak sangat besar terhadap generasi adik-adik kita. Karena kita berharap di Bungo ini tertib lah. Baik itu tentang apa saja kan. Ya hiburan juga harus patuh kan, harus patuh, harus aturan. Dan saya cinta Bungo ini memang benar-benar cinta karena saya asli putra daerah. Orang tua saya orang dusun, Lubuk Niur. Ibu saya orang Pelayang. Memang saya besar di Bungo, lahir di Bungo, sekolah di Bungo. Karena kecintaan saya ini, ya disitulah saya mulai berbicara dengan kawan-kawan bagaimana hal ini jangan sampai terjadi di daerah itu kan gitu. Oke, kalau untuk Bang Falevi sendiri bergabung di LSM Inakor ya. Nah, kalau kita membahas tentang lembaga organisasinya dulu nih. Inakor ini berdiri udah lama? Udah lama. Dari tahun? Inakor ini kan Independen Nasionalis Anti Korupsi. Ini organisasi ini lembaga nasional. Nasional. Kita punya ketua umum kita Marki Poli, berdomisili di Bandung. Jadi saya ini kebetulan perwakilan Jambi. Perwakilan Jambi ya? Perwakilan Jambi, karena saya berdomisili di Bungo, gitu.
Oke, jadi Inakor ini berdiri memang sudah lama juga. Sudah lama. Berarti kalau untuk Bang Falevi bergabung di Inakor, Betul. Sudah lama juga. Sudah lama. Oke, berarti tapi kan Inakor ini tadi apa Bang panjangannya Bang? Independen Nasionalis Anti Korupsi. Oke, anti korupsi. Ini kita pegang anti korupsinya ya. Yeah. Nah, itu kan namanya Inakor yang ada embel-embel anti korupsi. Kenapa juga berarti luas ya cakupannya, Betul. tidak hanya membahas tentang korupsi saja, Betul. tetapi juga hal-hal bersifat sosial juga Betul. ada di dalam itu, menaungi itu. Nah, jadi kemarin kan sempat viral juga nih video-video mengenai yang demo-demo dan segala macamnya ya. Nah, sedangkan yang mungkin kita langsung membahas tema kita kan haus hiburan lupa aturan ya. Nah, itu sebenarnya hiburan yang dibutuhkan sama masyarakat Bungo ini seperti apa harusnya? Ya, saya sendiri jujur saya butuh hiburan. Ya, Saya sendiri nih, saya butuh hiburan. benar. Kita nggak pula munafik atau sok suci gitu. Hiburan ini kan kita tahu aturan. Ya. Kita di Bungo ini masih berada, punya etika, adat budaya kita masih bagus. Agama orang-orang tua kita masih sholat di masjid, ya kan. Tinggal lagi bagaimana pelaku-pelaku usaha ini mau tertib, jangan menyalahgunakan tempat yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan kami aja aliansi atau masyarakat atau LSM setiap berkegiatan kami memberitahu kepada aparat hukum, ya sifatnya kan pemberitahuan di Polres gitu kan, di bagian intel. Ya kami tetap tertib, kami beritahu kan bahwa kami ingin berkegiatan nih, melakukan aksi damai atau aksi demo. Ini ada persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, kami tidak menyetujui adanya hiburan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Nah, aturan seperti apa mungkin yang sepenglihatan dari sisi pandang Bang Falevi ini seperti apa? Ya ada, daerah ini kan punya aturan-aturan, ya. Ada itu perda, ya. Ini kan ada aturan. Penegak perda ini kan ada di Satpol PP, ya kan. Jadi aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini ya jangan dilanggar. Contoh, restoran atau kafe Lumiere, contoh, izinnya kan cuman itu. Kok ada klub malam, ada DJ itu kenapa? Jadi di sini kami beranggapan pemerintah dalam hal ini melakukan pembiaran. Jelas ini melakukan, karena ini ada kegiatan ilegal, transaksi ilegal di sini nih. Belum lagi nantinya di klub malam ini, di Lumiere ini adanya dugaan-dugaan peredaran narkoba, inek segala macam, mabuk-mabukan. Siapa yang dirugikan kalau bukan adik-adik kita, saudara kita, keluarga kita? Itu yang menjadi perhatian kami sebagai abang-abang lah bagi mereka. Ya kalau tidak ada lagi mahasiswa adik-adik kami yang mau bergerak, biar kami sajalah. Walaupun kami sudah di satu sisi kami sudah malu, tapi ini panggilan kami harus bergerak tentang ini. Tapi banyak juga mungkin statement atau pernyataan-pernyataan di luar sana yang mengatakan ciri-ciri daerah atau kota maju ya memang harus begitu Bang. Nah katanya tuh begitu. Nah itu bagaimana dari sisi Abang nih selaku tokoh pemuda juga menanggapi statement yang keluar? Bahkan statement itu keluar tidak hanya dari kalangan orang-orang yang memang mumpuni, mungkin yang memang memahami ya. Kadang anak-anak remaja pun juga yang masih muda-muda banget juga ngomongnya kayak gitu. Ya sah-sah saja. Kalau itu dikategorikan kabupaten maju, gitu kan, dengan perkembangan zaman yang sekarang, segalanya bisa melalui HP, Android semacam kan. Apalagi sekarang itu yang dikenal dengan OpenBO gitu kan, wah bisa di micet gitu, wah itu. Ini kan luar biasa. Nah, itu maju itu salah satu contoh maju yang saya bicarakan tadi. Karena di rumah kita bisa mesan nih, wah mau ini semacam. Jadi maju itu kan harus kita lihat dari sisi mana ya. Iya kan? Kalau perilaku akhlaknya tidak benar itu tidak maju. Saya itu kan sebenarnya begini, membangun opini kemarin supaya terketuklah hati pemerintah. Kita di Bungo ini ada lembaga ada majelis ulama. Biar mereka-mereka ini terketuk. Dan adik-adik kami mahasiswa yang masih kuliah, ayo kita bersama-sama berjuang di sini, mengawasi setiap aktivitas hiburan malam yang kita duga ini sudah banyak menyalahi aturan. Jangan sampai Bungo ini sudah menjadi kota liar karena pemerintahnya melakukan pembiaran. Nah, ini yang kita tidak mau.
Oke. Ini kan sebenarnya kalau untuk hal-hal yang seperti ini kayak hiburan-hiburan yang ada berkedok hiburan malam berkedok kafe dan resto ini sebenarnya udah tidak hanya yang ini yang terbaru ya, yang terbaru ini, tapi kan yang lain-lain juga ada pertanyaan banyak orang yang selalu ditanyakan dan kemarin juga sempat kita membuat menaikkan promo ini di media sosial Bungo TV. Mereka banyak sekali yang berkomentar juga, kenapa baru sekarang? Nah, kenapa setelah mungkin lighting dan segala macamnya sudah terpasang, baru ada aksi demo atau aksi penolakan? Nah, kemarin-kemarin kan mustahil nih gitu. Kalau kita nggak tahu kalau sedang dibangun apa gitu. Kenapa baru sekarang dilakukan aksi demo tersebut? Kenapa baru sekarang? Nah, ini asik. Ya. Nah, ini menarik. Kenapa baru sekarang? Ini sebenarnya bukan baru sekarang. Kami ini terus melakukan pengawasan-pengawasan dengan kawan-kawan. Dan kami sendiri yang tidak dibiayai oleh negara, kami tetap melakukan itu. Kami cuma bersifat swadaya. Kami tetap berpikir, kami tidak mau adik-adik kami ini dirusak oleh hiburan-hiburan dan gaya-gaya luar ini. Benar. Ini gaya luar, bukan gaya kita. Nah, jadi kami di sini kenapa baru bergerak? Ya karena kami mendengar ada hiburan besar yang bakal buka di Bungo. Salah satunya Pegasus, yang memang keberadaannya kami tolak di Kabupaten Bungo ini. Karena kami takut dengan ada beberapa hiburan ini saja, kami sudah ketakutan. Mulai dari Lumiere, Beer House, Antrik, itu jelas Will Top, ya kan, yang dari dulu kita ketahui Will Top ini. Karena dia di hotel, bertempat di hotel. Nah, kalau yang macam Beer House, Antrik, Lumiere ini kan, dia kan restoran. Kok bisa disulap? Nah, ini bahasa saya itu disulap, dijadikan klub malam. Ada apa? Ini apakah memang pemerintah benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Iya kan? Rasa saya awalnya saya bangga dengan pemerintah Bungo ini, dengan Bupati Bungo ini saya bangga juga. Kenapa saya bangga? Beliau rajin mengundang ustadz-ustadz kondang dari Jakarta. Ya, baru-baru ini saya dengar itu adiknya Ustadz almarhum Ali Jaber yang sering diselenggarakan di Masjid Agung. Tetapi yang saya miriskan lagi, ada beberapa titik yang menjadi sasaran dugaan kami dijadikan tempat maksiat, tempat mabuk-mabukan. Nah, ini tidak disikapi oleh pemerintah hari ini di zaman Haji Masuri. Iya, tapi sebenarnya kalau menurut saya sih mau bagaimanapun nanti yang akan masuk ke Kabupaten Bungo sebenarnya harus ada kerjasama dari semua elemen masyarakat juga pastinya. Karena kemarin saya juga sempat melihat kan video-video yang sempat beredar, video-video demo tersebut, yang memang banyak juga saya melihat komentar-komentar para netizen ini mengatakan demo kok cuma segelintir orang. Nah itu, jadi saya juga berpikir kenapa nih gitu kan, mungkin masyarakat dan saya pun juga sama pertanyaannya kayak dulu yang tadi yang abang sebutkan, ada Lumiere juga, Beer House, Antrik segala macamnya. Tapi sampai saat ini mereka tetap berdiri dan memang kalau orang-orang bilang itu kan kembali ke diri kita, pribadi kita bisa membentengi diri kah atau tidak, katanya tuh seperti itu ya. Berarti kalau untuk hiburan malam yang lupa aturan ini sebenarnya berarti kan mereka ini kan sudah mendapatkan izin ya. Nah tapi kita kan tidak tahu izin seperti apa yang mereka dapatkan dari pemerintah ini ya kan Bang ya. Nah kemarin selain dari Inapor kita juga melihat ada beberapa juga LSM lain yang melakukan aksi demo. Kita udah ada videonya juga, kita tayangkan terlebih dahulu video kemarin yang sempat melakukan aksi demo di beberapa tempat hiburan yang diduga hiburan malam berkedok kafe. Berikut videonya. Kehadiran resto dan lounge Pegasus yang akan melakukan grand opening di Kabupaten Bungo mendapat penolakan dari masyarakat Kabupaten Bungo. Hal itu ditandai dengan digelarnya aksi demo yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bungo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan dan Hukum atau ARPKH. Aksi demo yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bungo pada Kamis 3 Agustus 2023 berlangsung tertib. Sebelum melakukan demo ke Pegasus yang berlokasi di kawasan Ruko Willtop, tepatnya di belakang Hotel Bungo Plaza tersebut,
Pendemo terlebih dahulu melakukan long march dan berorasi di sepanjang jalan dalam kota Muara Bungo menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan membawa spanduk dan karton bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Pegasus dan tempat hiburan malam lainnya di Kabupaten Bungo. Hari ini kita berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu para pejuang kita rela berkorban nyawa. Ingat, ini ada bapak-bapak kami, abang-abang kami aparat hukum. Apabila ada tindak kriminal di tempat hiburan malam seperti ini, tolong ditangkap, jangan dikasih ampun, karena kami duga tidak ada izin. DJ yang ada di Bungo ini sudah lama beroperasional. DJ di Bungo ini tidak mengantongi izin, kami duga. Sesampainya di Pegasus, pendemo membakar ban bekas dan karton sambil berorasi menolak kehadiran Pegasus di Kabupaten Bungo karena dinilai akan membahayakan generasi muda di Kabupaten Bungo. Karena diduga akan menjadi tempat hiburan malam atau klub malam yang berkedok resto dan lounge. Selain Pegasus, pendemo juga dalam orasinya meminta Pemkab Bungo menutup sejumlah resto dan kafe lainnya yang diduga menjadi tempat hiburan malam berkedok kafe dan resto yang ada di Kabupaten Bungo. Pak Levi yang mengatasnamakan Ketua Gabungan Aliansi LSM Gempur dan ARPKH ditemui Bungo TV di lokasi tempat berlangsungnya demo mengatakan meminta agar Pemkab Bungo bertindak tegas untuk menutup tempat hiburan malam yang berkedok resto maupun kafe yang ada di Kabupaten Bungo karena akan memberikan banyak mudarat daripada manfaatnya, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Bungo, dan tidak sesuai dengan ajaran agama serta adat istiadat di daerah Kabupaten Bungo. Aksi para pendemo mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, namun sayangnya tidak ada satupun dari pihak Pegasus yang datang menemui para pendemo, hingga demo berakhir dan para pendemo bubar secara tertib. Ya, kita melakukan aksi damai pada siang hari ini. Rute aksi kita tadi dimulai dari Bundaran Simpang Drum, dan yang kedua kami sampai ke Pegasus yang katanya akan dibuka. Di sini jelas kami menentang keras dan menolak keberadaan Pegasus di Bungo. Dan ini kami minta sikap tegas dari Bapak Bupati Bungo untuk menutup tempat-tempat hiburan yang jelas-jelas kami duga menyalahi aturan dan dijadikan tempat maksiat. Belum lagi peredaran narkoba, mabuk-mabukan. Nah, ini kami takut generasi muda, adik-adik kami, ponakan kami ke depan rusak dengan tempat-tempat yang seperti ini. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Ya, itu dia tadi beritanya mengenai aksi demo tersebut. Nah, tapi tadi di yang terpasang di mobil itu ketika pendemo yang datang itu kan ada beberapa poin-poin ya Bang ya, selain untuk hiburan malam. Ada poinnya tadi menolak LGBT, terus apa lagi Bang poinnya? Ya, hiburan yang menyalahi aturan. Hiburan yang menyalahi aturan ya gitu. Nah, itu kan yang kita lihat tadi memang yang mengikuti demo itu kan lebih kepada tokoh-tokoh pemuda atau mungkin perwakilan dari LSM. Yang saya bingung dan sempat bertanya juga, anak-anak muda kita seperti mungkin mahasiswa-mahasiswi itu kemana gitu kalau memang merasa harusnya kan ini kan mereka juga tahu nih hiburan malam yang berkedok kafe dan resto ini kan harusnya menjadi kekhawatiran juga bagi anak-anak muda, apalagi mahasiswa dan mahasiswi ini kan dia punya hak untuk ikut bersuara karena mereka kan calon generasi muda kita juga. Tapi kenapa yang di saat untuk penolakan ini mereka tidak hadir, mereka tidak ada? Apakah memang dari LSM Abang sendiri atau tokoh pemuda ini tidak melibatkan mereka atau seperti apa? Atau memang ini gerakan dadakan yang dilakukan? Jadi ini sudah jauh-jauh hari kami pantau. Sebelumnya memang ada adik-adik kami dari mahasiswa. Sempat mereka koordinasi. Ya, salah satunya ketua PNI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, diketahui oleh Zami komunikasi sama saya sendiri, Bang, ada sound system. Untuk apa Dik? Mau aksi demo Bang? Wih, senang saya mendengar mau aksi demo. Tentang apa Dik?
tentang hiburan malam, Bang. Oke. Ini kemana? Ke Pegasus, ke mana arahnya? Ke Simpang Rum mungkin, Bang, Tugu Simpang Rum, dan ke DPR. Jadi tuntutannya apa, Dik? Masalah hiburan malam, Bang, salah satunya. Oke. Kalau sound system Abang tidak punya, tapi kalau macam toa atau pengeras suara yang lain Abang punya. Oke. Jadi ya saya memiliki memiliki semangat tersendiri karena mengetahui mereka mau aksi demo hari Kamis, ya kita buat juga surat pemberitahuan ke Polres hari Kamis. Jadi dengan waktu yang bersamaan. Ya. Maksud dan tujuan kami dari Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum, kami bermaksud bagaimana adik-adik mahasiswa ini mau bergabung tentang yang hiburan malamnya ini. Kalau tentang yang lain kami kan tidak ikut. Nah, yang tentang hiburan malam ini, ketika saya komunikasi dengan adik saya ini Zami sebagai ketua PMII, bahwa oke, Bang, nanti kita bergabung, gitu kan. Di situ saya mulai semangat. Jadi kawan-kawan saya kumpul. Ada itu Mustaqim, ketua Ormas Gempur, dan saya sendiri dan kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan. Kita kumpul nih, ada mahasiswa mau melakukan pergerakan hari Kamis. Dan kita juga ada niatan untuk hari Kamis. Apa salahnya kita bergabung dan kita ajak adik-adik mahasiswa ini, biar mereka ini bergerak, ya kan? Jangan mereka ini cuma kuliah pulang. Jadi mahasiswa kupu-kupu. Gitu. Karena kondisi daerah Bungo ini sedang tidak baik-baik saja. Karena pemerintahannya ya kita tidak tahu bekerja atau tidak gitu. Ya. Karena ya kami duga pemerintah ini sering melakukan pembiaran. Oke. Terus ketika hari H mahasiswa-mahasiswinya tidak ada. Nah, pas hari Kamis katanya mau demo tidak ada. Iya. Tempat saya dengar dari Intel Polres katanya dan kawan saya juga yang waktu itu bersamaan mengantar surat dan ketemu ada, Bang, memang masuk mahasiswa, Bang, pemberitahuan aksinya, Bang. Kok mereka tidak ada aksi demo, ada apa? Nah, di situ kami timbul tanda tanya, ada apa nih? Tanda-tanya, ini mahasiswa kemana nih? Ada apa? Kok nggak muncul? Benar. Ada apa? Saya bingung. Karena apa? Kami tidak mau mendengar ada istilah-istilah 86 atau dikondisikan begitu. Ya, karena kami yang abang-abangnya saja kami siap bergerak. Iya, karena kalau kita lihat dengan jumlah daripada pendemo itu kan lebih kepada LSM aja nih. Betul. Jadi terkesan di masyarakat ini ada kepentingan sendiri. Nah, gitu kan. Makanya saya juga sempat bertanya-tanya kemana nih para mahasiswa-mahasiswinya ini, para anak-anak muda Bungo ini kemana nih kalau memang merasa ini memang mengkhawatirkan untuk Kabupaten Bungo, kok mereka tidak ikut bersuara, padahal yang kita tahu suara dari generasi muda ini sangat dibutuhkan di saat ini ya untuk Kabupaten Bungo itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu kita mau break dulu. Setelah ini kita akan kedatangan juga bintang tamu spesial yang akan ikut berbicara mengenai haus hiburan lupa aturan ini, tapi mungkin dari sisi yang berbeda dari Bang Fahlevi sendiri. Kira-kira siapa bintang tamunya? Pokoknya kalian harus wajib tungguin terus ngoceh. Bentar lagi kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Kabar baik. Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi.
seperti kesulitan. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Ummah Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Oh halo, hai, balik lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Misalnya kayak, apa kegiatan hari ini, kayak gitu. Yuk ngoceh bareng, kita ngebahas yang lagi viral atau yang lagi kekinian. Cerita seru penuh canda tawa, marah-marah, klarifikasi. Di mana? Di sini tempatnya, setiap Rabu dan Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ngoceh bareng hanya di Bunga TV, selalu di hati. Bunga punya cerita budak nan tahan parang. Kami nak cari jando, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ngoceh Ngobrol Receh, masih membahas mengenai haus hiburan lupa aturan. Kita kembali menyambung pembahasan yang tadi juga. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu, ini ada beberapa poster dan video terkait hiburan malam. Berikut beritanya atau videonya. Ya, itu dia. Beberapa foto, video juga, dan ada beberapa artikel-artikel atau berita-berita yang juga beredar ya, yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, ini menarik sekali nih. Aksi demo sudah dilaksanakan, tapi ternyata tadi ada satu video yang berhasil didapatkan oleh tim kreatif Bunga TV. Ada video mengenai soft opening Pegasus. Katanya ya, saya juga belum melihat isi di dalam Pegasus itu seperti apa. Apakah benar seperti itu tampilannya tadi? Apakah itu mungkin video dari tempat yang lain karena mungkin sekarang lagi heboh dan viral di Bunga tentang Pegasus, sehingga ada oknum-oknum yang membuat seolah-olah itu adalah memang benar di Pegasus. Kalau Bang Valentine sendiri, apakah sudah pernah sebelumnya masuk ke Pegasus itu? Udah melihat secara langsung? Kalau ketika renovasi saya ada masuk. Oke. Kalau sudah jadi sekarang belum ada masuk. Belum ada masuk. Kalau menanggapi tadi video yang katanya ya, ini katanya diduga dilaksanakan soft opening Pegasus, itu mendapat informasinya? Insya Allah dugaan saya itu benar video. Oke, itu benar ya. Nah,
itu juga maksudnya berarti kan memang aksi demo yang kemarin dilakukan oleh Bang Falevi dan teman-teman yang lainnya berasa seperti angin lalu. Ya, boleh seperti angin lalu. Ya. Tetapi kan kami juga sampaikan kepada malam itu juga kepada Kasat Pol PP, ya. Asisten 1, Kadis Perizinan, Kadis Pora, ya, Perindakop, ya. Dan kami kasih tahu mereka itu Pegasus kenapa hidup, ada apa di dalam itu, tolong dicek. Gak lama kemudian ya saya dapat informasi nampaknya tim Asisten 1 ini mau bergerak. Ya, rute pertama yang saya tahu itu di Pegasus. Ya saya nggak tahu mereka mau ngapa nih di Pegasus ini. Dari tim Asisten 1 dan beberapa kepala OPD, kepala dinas ini mau ngapa mereka di dalam itu kan. Nah, setelah itu saya ingatkan lagi, jangan ini saja, jangan Pegasus saja, masih ada tempat yang lain. Ya, tolong disikapi. Karena kalau Pegasus ya kami berharap ini ditutup. Karena apa? Souvenir aja informasinya udah mengundang DJ, ada video-video yang beredar. Gitu. Ini sudah tidak benar ini, kata kami kan. Baru masih soft opening nih, sudah mengundang, apalagi nanti sudah operasional. Nah, ini apa yang terjadi? Ini baru soft ya, belum grand opening ya? Belum grand opening. Ya. Jadi kalau untuk video yang beredar tadi, berapa persen keyakinan itu memang terjadi di Pegasus? Memang benar itu video Pegasus? Insya Allah itu benar ya, real ya. Oke, karena kalau saya tidak bisa memastikan karena memang belum pernah melihat secara langsung apakah benar itu kondisi di dalam Pegasus itu atau tidak. Dan tadi juga ada artikel juga yang menyebutkan atau berita juga yang menyebutkan katanya 80% tenaga kerjanya dari putra daerah dari asal Bungo sendiri dan juga penyumbang PAD cukup besar untuk Kabupaten Bungo. Nah, itu bagaimana untuk menanggapi itu? Ya kalau itu sah-sah saja. Tetapi kan begini konotasinya. Kalau tempat-tempat yang kita duga memang nantinya bakal jadi tempat hiburan malam ilegal atau segala macam, dan banyak wanita penghibur, wanita seksi segala macam, dan banyak minuman keras, apalagi ada duga-dugaan nanti peredaran narkoba, ya konotasinya kan jelek. Konotasinya kan buruk tengah masyarakat. Kalau memang itu masyarakat kita atau sebagian dari kawan-kawan kita yang mau bekerja di situ, silakan. Kami tidak berhak untuk melarang. Tetapi konteksnya harus jelas. Harus jelas ya. Pegasus harus tertib. Izinnya sudah dikeluarkan Pemda, itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati ya kami minta segera ditutup itu. Cabut izinnya, tutup, tidak ada lagi toleransi. Dan kami akan pantau terus ini. Dan ke hasil demo kami kemarin kan kami menunggu nih sikap dari pemerintah, Asisten 1 dan beberapa perwakilan OPD untuk menutup tempat-tempat yang memang untuk menyegel, menutup tempat-tempat yang memang benar-benar sudah menyalahi aturan izin yang diberikan. Ya, kita juga dapat dokumentasi berupa foto ini mengenai kesepakatan atau mungkin perjanjian yang ditandatangani oleh Asisten 1 ya kalau tidak salah. Mungkin bisa ditampilkan dulu fotonya. Ini kita juga mendapatkan. Nah, yang ini ya. Itu dia tadi sudah ditandatangani di atas materai bahwasanya itu bentuk keseriusan dari pemerintahan untuk menuntaskan kegelisahan dari masyarakat ini ya, yang tempat kemarin dilaksanakan atau demo juga. Kita berbicara mengenai hiburan malam ini kan atau mungkin yang mereka klaim sebagai kafe dan resto ini kan juga termasuk salah satu lapangan pekerjaan untuk putra-putri daerah asli Kabupaten Bungo dan penyumbang PAD terbesar juga. Kebetulan hari ini kita juga kedatangan bintang tamu, alhamdulillah memang beliau bersedia untuk hadir berbicara mengenai kegelisahan versi dia ya. Ini versi dari bintang tamu kita. Kira-kira nanti akan seperti apa yang dia rasakan terkait dari viralnya penolakan berdirinya tempat Pegasus ini salah satunya dan juga tempat-tempat hiburan lainnya. Boleh mungkin tim membawa masuk bintang tamu kita? Silakan. Yuk silakan masuk. Ini bintang tamu kita. Jadi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang memang saya izin ya sedikit menceritakan background dari bintang tamu kita. Jadi
kita sebut saja namanya Nona X ya. Jadi Nona X ini memang pernah bekerja kali Bang ya, pernah bekerja di tempat-tempat yang katanya memang di dunia malam ya. Kita tahu memang dunia malam ini kan konotasinya lebih ke image-nya kayak negatif begitu. Nah itu kan versinya kita lihat dari luar ya. Kita karena nggak tahu kalau Bang Malevi mungkin pernah ikutan ke dalam dunia malam atau enggak. Kalau saya sendiri memang mungkin versi benernya kita harus tanya langsung sama yang memang bersangkutan, yang memang kerja di sana ya. Nona X, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nona X ini pasti tahu dengan berita yang viral sekarang. Ya pasti sudah tahu ya, karena sudah melebar luas beritanya tentu saja kan. Ya, oke. Jadi Nona X ini ini boleh dijawab atau tidak ya? Ini asli Bungo kah atau pendatang kah? Sebenarnya saya bukan asli Bungo, cuma kebetulan di sini itu sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau kita dengerin logatnya Bang Malevi kayaknya ada Jawa-Jawanya ya. Oke. Dan juga kemarin juga sempat heboh juga katanya di tempat hiburan malam ini akan mendatangkan mojang-mojang dari luar, coba wanita dari daerah Jawa sana katanya ya, kita juga nggak tahu. Oke, menanggapi yang lagi viral sekarang. Tapi sebelumnya sama tanya dulu, kamu udah berapa lama bekerja mungkin di dunia malam? Saya sebelumnya bekerja di dunia malam itu selama 3 tahun, tapi tidak hanya di satu tempat saja. Oke. 3 tahun itu kayak pergantian, seperti ganti-ganti gitu. Berarti 3 tahun bekerja di 3 tempat yang berbeda maksudnya ya. Oke. Nona X ya, ini kan ini salah satu perwakilan tokoh pemuda Bungo juga, katanya kemarin kan juga sempat melakukan aksi demo penolakan untuk adanya hiburan malam yang menyalahi aturan juga ya. Kalau dari pandangan Nona X ini yang memang bekerja dan mencari rezeki di tempat tersebut, bagaimana, setuju atau tidak? Ya menurut saya sih hak orang itu kan masing-masing, pandangan orang juga masing-masing. Mungkin kalau pandangan dari orang-orang yang karena itu hal buruk bisa saja, tapi kalau menurut saya karena saya tidak bekerja seperti yang dibayangkan orang-orang, kayak saya cuma bekerja sebagai waiter sekarang kebetulan, cuma sebagai pelayan aja seperti itu. Tapi mungkin walaupun seperti itu kan dalam lingkungan yang sudah terjerumus juga, apalagi dengan pakaian, tidak mungkin orang tuh tidak memandang hal buruknya. Oke. Tapi ya orang beda-beda ya kan Kak. Tapi sedih nggak kalau seandainya tempat-tempat yang seperti itu akan ditutup? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin bagi teman-teman saya juga ya sedih sih Kak. Sedih ya, karena karena itu kan pekerjaan bagi kita juga. Nah tuh Bang Malevi bagaimana tanggapannya? Ini kan memang kadang-kadang kita tuh serba bingung ya, mungkin begitu juga yang dirasakan oleh pemerintah ini juga si malakama. Satu sisi mungkin memang katanya ini pekerjaan lapangan pekerjaan untuk putra daerah atau putri asli daerah ini 80%. Terus penyumbang PAD terbesar juga. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi? Otomatis kalau seandainya nanti yang ditutup ini sebenarnya keseluruhan tempat itu seperti Pegasus, Antrix, Lumiere segala macam itu keseluruhan ditutup atau mungkin hanya hiburan malamnya aja ditutup? Yang menanggapi tentang lapangan pekerjaan tadi, ya lapangan pekerjaan ini kan sebenarnya kan tanggung jawab pemerintah nih. Tanggung jawab pemerintah, bupati harus berperan dalam hal ini, ya kan? Disinilah fungsi dari kepala-kepala OPD, bagaimana dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita supaya bisa bekerja di tempat yang semestinya. Jangan sampai tempat-tempat hiburan malam ini menjadi ya tempat yang bagaimana ya, tempat yang menjadi incaran atau bagaimana, karena apa, pekerjaan ini banyak yang lain. Ya kan, kalau memang ingin bekerja banyak yang lain, dan pemerintah harus siap dalam hal ini. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan itu dengan yang benar gitu, dengan semestinya. Nah, ini tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bupati. Kalau bupati tidak mampu untuk membuka lapangan pekerjaan, berarti gagal pemerintahan ini, itu sebenarnya. Iya, karena memang yang saya juga baca di media-media sosial banyak yang mengatakan, mungkin yang bersuara juga hanya bisa untuk berkuar-kuar saja, tetapi tidak bisa memberikan solusi nih untuk mereka-mereka yang bekerja di tempat-tempat seperti itu ya. Tapi mungkin sesaat lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai haus hiburan lupa aturan ini.
Kira-kira seperti apa ke depannya pergerakan dari tokoh pemuda dan teman-teman rekan-rekan dari Bang Falevi menanggapi ini yang memang katanya bahkan setelah aksi demo pun soft opening masih tetap dilangsungkan, berarti ini kan kita aksi kemarin dianggap sepele ya, seperti angin lalu saja ya. Oke, baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngoceh Ngobrol Receh. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Kabar baik. Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Unti ke-9. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Uma Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Oh halo, hai, balik lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Misalnya kayak apa kegiatan hari ini kayak gitu. Yuk ngoceh bareng, kita ngebahas yang lagi viral atau yang lagi kekinian. Cerita seru penuh canda tawa, marah-marah, klarifikasi. Di mana? Di sini tempatnya. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ngoceh bareng hanya di Bunga TV, selalu di hati. Bunga punya cerita, budak nan tahan parang. Kami nak cari jando, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas.
Komoditas hanya di Bugo TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Apa kabar? Baik. Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Uti kesulitan. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Uma Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Oh halo, hai, balik lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Soalnya kayak apa kegiatan hari ini kayak gitu. Yuk ngoceh bareng, kita ngebahas yang lagi viral atau yang lagi kekinian. Cerita seru penuh canda tawa, marah-marah, klarifikasi. Di mana? Di sini tempatnya. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ngoceh bareng hanya di Bugo TV, selalu di hati. Bunga punya cerita budak nan tahan parang. Kami nak cari jando, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bugo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng, komoditas. Hanya di Bugo TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Apa kabar? Baik. Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Uti kesulitan. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Uma Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Oh halo, hai, balik lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Soalnya kayak apa kegiatan hari ini kayak gitu. Yuk ngoceh bareng, kita ngebahas yang lagi viral atau yang lagi kekinian. Cerita seru penuh canda tawa, marah-marah, klarifikasi. Di mana? Di sini tempatnya. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ngoceh bareng hanya di Bugo TV, selalu di hati.
Bunga punya cerita, budak nan tahan parang. Kami nak cari jando, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng, komoditas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Apa kabar baik? Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Uti kesungguhan. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Uma Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Oh halo, hai, balik lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Soalnya kayak apa kegiatan hari ini kayak gitu. Yuk ngoceh bareng, kita ngebahas yang lagi viral atau yang lagi kekinian. Cerita seru penuh canda tawa, marah-marah, klarifikasi. Di mana? Di sini tempatnya. Setiap Rabu dan Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ngoceh bareng hanya di Bungo TV, selalu di hati. Bunga punya cerita, budak nan tahan parang. Kami nak cari jando, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang, jando yang rambut pirang. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng, komoditas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ngoceh Ngobrol Receh. Bagaimana kira-kira pembahasan kita sudah mulai bisa menjawab semua kekhawatiran kalian semua ya. Jadi kita akan melanjutkan. Nah, tapi sebelumnya diberitahukan, diinformasikan kembali bahwasannya untuk bintang tamu kita yang tadi si Nora X mungkin tidak bisa menyelesaikan
apa ya, obrolannya bareng kita, karena mungkin memang dia merasa kurang nyaman sepertinya. Karena memang juga komentar-komentar yang ada di YouTube Bungo TV pun juga luar biasa sekali ya. Ada yang memang pro ke dia, ada yang memang merasa mungkin dia membaca juga komentar itu dan tidak nyaman untuk lama-lama berada di sini. Apa mungkin dia tidak nyaman bersama dengan Bang Falevi? Oke, ini kita coba untuk melanjutkan lagi. Ini kan kalau untuk dunia malam ini identiknya akan berdekatan dengan yang namanya peredaran narkoba, prostitusi juga di dalam itu ya Bang ya. Kira-kira ke depan kalau seandainya aksi ini yang kemarin sudah dilakukan tidak menemui atau mungkin belum menemui hasilnya, apa yang akan dilakukan lagi oleh para tokoh pemuda ini? Ya kami akan menggalang massa yang lebih besar. Ketika ini tidak diselesaikan oleh pemerintah dan ini bertanggung jawab Bupati Bungo. Ketika ini tidak disikapi, kami akan menggalang massa yang cukup besar dan kami akan adakan lagi demo yang lebih besar lagi daripada yang kemarin. Nah, dan mungkin nanti kami akan melibat dari kawan-kawan remaja masjid, ustaz, ya kan, MUI, lembaga adat, ya kan, supaya mau bergabung, mahasiswa, ya, ayo kita bergabung. Ini ada persoalan besar di Bungo. Ini persoalan akhlak, ya kan, moral, jangan sampai generasi kita mengetahui atau ikut-ikutan di dunia malam seperti itu. Karena ini tidak baik untuk perkembangan dan generasi mereka ke depan. Oke. Tapi berarti akan terus memperjuangkan lah ya agar Kabupaten Bungo ini bisa lebih baik lagi lah ya, jangan sampai ada dicampur adukan dengan yang lain-lain, dengan hal-hal negatif di luaran sana ya. Ini juga banyak sekali komentar-komentar yang sudah masuk di YouTube Bungo TV Selalu di Hati. Salah satunya kita bacakan, ini ada juga yang berkomentar, katanya ini dari Benkis Channel, Narkoboy bakal merajalela. Dari segi pihak BNK mensosialisasi narkoba, tapi di sisi lain tempatnya disediakan untuk berpeluang menggunakan itu. Nah ini mungkin yang paling dikhawatirkan ya Bang ya. Jadi karena memang di tempat hiburan malam itu selain akan ada mungkin menjadi salah satu pintu semakin beredarnya narkoba di Kabupaten Bungo ini, belum lagi minuman kerasnya, belum lagi prostitusinya, belum lagi pil-pilnya, belum lagi pil-pilnya. Ini akan menjadi PR besar lagi untuk para stakeholder pemerintahan mungkin atau bahkan dari BNK-nya sendiri. Karena memang apa ya, benar yang dibilang sama para netizen ini, kalau pengen memberantas narkoba tapi tempatnya disediakan ya nggak bakal selesai permasalahan ini ya Bang ya. Lanjut, ini ada juga komentar selanjutnya. Kalau emang menyalahi aturan tutup saja, kalau tidak bisa ditutup atau disegelnya gunakan masa, apalagi power emak-emak yang bergerak. Nah ini kalau emak-emak yang udah bergerak udah takut nih, udah agak beda lagi nih ceritanya ya, karena suara emak-emak ini memang luar biasa. Ini juga kembali lagi komentar mengenai tunjukkan aksimu mahasiswa, jangan diam baik, adat barat datang ke Bungo, katanya begitu ya. Karena memang saya juga bingung gitu. Apakah nanti kemungkinan kalau seandainya memang tadi yang Abang bilang akan melibatkan massa lebih besar, apakah akan melibatkan mahasiswa juga? Iya, kita akan ketuk pintu hati adik-adik mahasiswa. Untuk ayo, ini tidak ada kepentingan lain, ini kepentingan kita. Kamu merasa peduli daerah, ayo kita bersama-sama. Ini untuk masa depan adik-adik itu, masa depan kamu ke depan. Oke, begitu ya. Oke. Nanti mungkin saya juga akan memberitahu juga sama pemirsa bahwasannya di hari Senin mendatang kita juga akan melaksanakan dialog eksklusif yang mana kita akan mendatangkan dan beberapa bintang tamu yang memang berkompeten untuk pembahasan mengenai hiburan malam berkedok kafe dan resto ini. Mungkin salah satunya nanti Bang Falevi juga akan kembali hadir ya Bang ya, bersama untuk kita mencarilah gitu ya sebenarnya permasalahan ini dari mana awal mulanya gitu, dan bagaimana mungkin solusi yang kira-kira strategi yang bisa diberikan kepada kita agar menjawab semua kegelisahan dari masyarakat ini. Jadi Bang Falevi ini akan terus memperjuangkan berarti ya? Insya Allah harus sampai tuntas. Harus sampai tuntas, jangan sampai enggak, karena nanti takutnya ini sudah mulai heboh, nggak taunya hilang. Kebanyakan tuh seperti itu ya. Jadi kita tuh memang pengen tuntaskan, memang benar sampai tuntas, selesaikan yang patut diselesaikan. Kalau memang dirasa hiburan malam ini terlalu membawa efek negatif, ya kita sebagai warga Bungo asli juga harus mampu untuk bersuara, berani untuk bersuara, karena ini daerah kita. Gitu. Ya kalau tidak tuntas persoalan yang kami bayangkan ini persoalan besar, ya kami minta kepada
pemerintah dalam hal ini Bupati Bungo mundur saja dari Bupati Bungo. Oke, baik. Yang saya pertanyaan terakhir juga yang pengen saya tanyakan ini kembali mengenai tentang hiburan-hiburan malam ini yang berkedok Cafe dan Resto ini juga. Tapi beberapa hiburan malam yang kemarin juga katanya dulu waktu awal mereka berdiri juga sempat dilakukan aksi demo, tapi tetap berjalan sampai saat ini. Itu bagaimana? Itu memang ada beberapa, seperti mungkin Inul Vista yang sempat sebelum-sebelumnya kami demo. Tapi Inul Vista ini kami lihat mereka di dalam aturan tertib. Tutup jam 12, mereka jam 12 tutup. Beda kemarin dengan Angel Love. Angel Love yang sebelumnya karaoke keluarga itu ya. Karaoke keluarga ya kita tegaskan. Ini karaoke keluarga. Jadi dia menyerupai dengan Inul Vista. Nah, jadi sebelumnya karaoke Mars diganti nama Angel Love. Nah, namanya aja udah lain kesannya, Angel Love. Itu love gitu kan. Nggak ngerti lah kita ini apakah gimana nih pemiliknya kan memberi nama itu kan Angel Love. Jadi kami coba melihat aktivitas Angel Love beberapa hari sebelum kami melakukan aksi demo. Kami bukan langsung aksi demo, kami investigasi dulu. Kami lihat kebenaran, kami lihat kenyataan. Oke, tapi kan berarti yang soal Pegasus ini kan belum dilakukan investigasi terlebih dahulu karena belum sempat buka kan. Jadi kita harusnya apakah aksi demo itu baru dilakukan kalau kita sudah melakukan investigasi? Bukan semestinya seperti itu. Ya Pegasus itu kan ya sebelumnya kawan-kawan saya melihat ada mulai dari perekrutan atau semacam kan itu ada, dan namanya juga ada barnya. Dan dia merekrut karyawan ada dibutuhkan untuk bartendernya segala macam. Ya bartender itu kan jelas gitu untuk di dalam hall minum-minuman itu untuk mengantar itu segala macam. Ada bartender itu kan. Sudah itu kami melihat juga ada beberapa macam lampu-lampu lighting yang berwarna-warni itu kan tidak mencontohkan tempat hiburan apa atau restoran. Restorannya di mana? Yang setelah kami koreksi dari perizinan, kata perizinan izinnya cuma sebatas resto dan lounge. Gitu. Berarti dari pihak perizinan sudah mengklaim itu ya, sudah mengeluarkan pernyataan bahwasanya izinnya hanya sebatas resto and lounge aja. Berarti kalau untuk kondisi yang terjadi sebenarnya, karena sesuai dengan yang abang katakan tadi, tetap melakukan investigasi terlebih dahulu. Apakah nanti kedepannya akan dibiarkan dulu Pegasus ini beroperasional, tapi di sisi lain dari pihak LSM ataupun Tokoh Pemuda akan tetap melakukan investigasi. Jika dirasa memang ada unsur yang melanggar aturan, akan dilaksanakan lagi aksi demo berikutnya. Aksi demo terus sampai tutup. Sampai tutup. Tapi kalau seandainya nanti setelah melakukan investigasi tidak ditemukan unsur-unsur yang diduga ini melanggari atau menyalahi aturan, maka akan tetap dibiarkan seperti Invis yang sudah memang benar-benar. Ya kalau mereka seperti Invis, Inul Vista, tertib, ya kan, dan memang cuma restoran, ya, atau karaoke keluarga, ya dipersilahkan. Dan itu pun juga ada aturan mainnya, batas jam berapa. Karena setahu saya batas jam itu cuman jam 11.59. Berarti kan jam 12 kurang 1 menit. Itu harus sudah tutup, close. Baik. Berarti tetap kita akan terus melihat juga dan memantau juga berarti ya, mengikuti pergerakan para tokoh pemuda dan LSM ini. Karena kan saat ini kan baru praduga dulu kalau menurut saya ya, karena kita belum tempat tersebut kan belum beroperasi seutuhnya, jadi kita belum bisa mengetahui apakah memang walaupun yang orang-orang sebut itu ada klub malam, ada bar ini segala macam, akan terjadi peredaran narkoba, prostitusi segala macam, tapi nyatanya pada sampai hari ini pun itu belum beroperasional. Jadi saya rasa juga kita harus menunggu investigasi yang dilakukan dari LSM dan para pemuda ini juga seperti apa nanti ke depannya. Makanya saya bilang mengenai Pegasus, ini ada kemarin cuplikan seperti video shop opening, dan di sini dia sudah mengundang DJ seksi ini untuk di tanggal 3. Tanggal 3 ya, Saya juga ada melihat ini. Jadi tanggal 3 katanya akan dilaksanakan grand opening, tapi pada nyatanya kemarin tidak jadi ya, tidak jadi dilaksanakan. Ya karena ketakutan mungkin setelah kami demo. Kalau tidak kami demo, rasa saya itu ada. Tapi kan memang itu tadi yang saya bilang, walaupun tadi sempat beredar juga video tentang soft openingnya tetap berlangsung,
kita kan juga nggak tahu karena memang saya tanya juga Bang Falevi juga tidak ada di dalam itu, jadi kita tidak tahu kan. Mungkin nanti kita akan nunggu kira-kira seperti apa investigasi yang akan dilaksanakan, karena saat ini kita harus berbicara realnya seperti apa. Makanya nanti di hari Senin jangan lupa pemirsa harus menyaksikan dialog eksklusif karena kita akan mengupas seperti apa nanti kira-kira tanggapan dari pihak yang memang berhubungan atau berkaitan dengan berdirinya Pegasus ini. Dan kita juga mengundang dari pihak terkait juga untuk datang mudah-mudahan besok di hari Senin supaya tidak rancu berita atau permasalahan ini. Kita akan mendengar langsung statement dari mereka nanti akan seperti apa, karena memang ini permasalahannya ya itu tadi, karena memang ketika aksi demo dilaksanakan hanya beberapa segelintir orang yang melaksanakan, jadi terkesan ada kepentingan di balik itu gitu, padahal kita tidak tahu aslinya seperti apa, realnya seperti apa begitu ya Bang ya. Nah kira-kira ada lagi komentar-komentar nih, ada komentar dari YouTube yang masuk di YouTube Buko TV Selalu di Hati ya. Oke, mau tanya, ini dari saya sebutkan ya, mau tanya, Pegasus kan baru berdiri, kenapa tidak tutup kenapa tidak tutup langsung Lumiere yang sudah bertahun-tahun? Apakah ada pembiaran atau dakengan? Itu tadi yang saya bilang gitu kan, maksudnya hiburan malam ini kan tidak, tadi Abang sudah menjelaskan sedih, ada Lumiere, Labiro House, Andrik segala macamnya gitu kan, ini kan sudah ada di Bungo, tapi sampai saat ini saya lihat masih tetap berdiri gitu. Ya itulah kejahatan pemerintah kita hari ini. Ya itu kejahatan itu. Oke ya, tapi tetap aksi itu tetap dilaksanakan berarti sampai besok ini sebenarnya tidak hanya fokus ke Pegasus aja, tapi juga ke hiburan malam lainnya. Malam yang lainnya. Oke, baik. Harus tertib kamu, kalau tidak tutup. Oke, harus tertib ya, kalau tidak tutup. Oke, baik. Kalau gitu ini makin seru sebenarnya untuk dibahas, tapi kita tahan dulu pembahasan ini, akan kita keluarkan nanti ketika dialog eksklusif ya, supaya tidak rancu. Ini kan hanya dari sisi pandang dari Tokoh Pemuda atau perwakilan ASM-nya. Besok kita akan akan melihat tanggapan dari sisi mahasiswanya, mungkin dari pihak perizinannya, dari pihak LAM juga, kan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo yang memang punya hak untuk ikut bersuara atas kasus atau mungkin berita yang lagi viral ini. Kalau begitu Bang Falevi, mohon maaf agak tergantung sedikit obrolan kita ya, karena memang kita simpan dulu peluru-peluru itu untuk pas dialog eksklusif biar lebih tepat sasaran, karena memang kita bertemu dengan narasumber lainnya. Ini saya mau ucapin terima kasih untuk Bang Falevi udah hadir menemani saya ngoceh hari ini. Ini ada bingkisan dari Kopi Paman. Iya. Ini supaya karena Bang Falevi hobi ngopi juga katanya ya. Nah, jadi pas sekali. Jadi ini untuk Bang Falevi menemani supaya nanti ketika hari Senin berdialog eksklusif bersama dengan narasumber lainnya lebih semangat lagi. Oke, pokoknya disiapin aja pelurunya untuk dikeluarkan besok ya. Oke, kalau gitu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ngoceh pada edisi viral hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan di streaming bungotv.com dan di YouTube Bungo TV Selalu di Hati. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saksikan dialog eksklusif yang akan tayang pada hari Senin besok ya di Bungo TV. Pokoknya kalian harus menyaksikan itu supaya tidak ada kerancuan lagi yang terjadi, dan supaya kita bisa melihat dan mendengar langsung statement dari masing-masing pihak terkait. Kalau gitu saya Ides Manja dan juga Bang Falevi, kami berdua pamit undur diri. Tadi juga terima kasih untuk bintang tamu walaupun hanya sebentar saja. Nona X-nya datang dan nyaman di sini, tapi tidak apa-apa. Semoga itu bisa mewakili juga dari teman-teman para waiters atau yang bekerja di tempat-tempat mungkin sebagai pelayan untuk minuman saja ya, bukan hal-hal yang lain. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV Selalu di Hati. Bye.